Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, Kiai Haji Mustafa Akil, Kiai Haji Ni'amil Akil, dan rombongan kiai-kiai Kempek, Bunyai juga. Yang terhormat Wakil Bupati Indramayu Kiai Haji Saifuddin A'azzallahu bi'izzih. Ternyata alumni Kempek dan alumni Gedongan juga, luar biasa. Para tokoh masyarakat, Kepala Kementerian Agama Indramayu Dr. Agus, ponakan saya dari Gedongan, pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Pak Luku, RT RW, Pak Kapolsek, Badan Otonom Muslimat Fatayat, kemudian PPNU, Ansor, pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi, Kang Solihin, ini mantan ketua PKB ya, mantan calon wakil bupati, calon bupati. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abnai wa banat awal khudur. Halal bihalal itu ciri khas Islam Nusantara. Di Arab mboten wonten. Malah lapal halal bihalal walaupun itu bahasa Arab, wong Arab beli ngerti. Dibukain kamusnya betul wonten. Karena asal mulanya ketika kedatangan Idul Fitri saling mendoakan dengan ucapan ja'alanallahu wa iyyakum min aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang kembali ke fitrah suci, bersih, seperti bayi baru dilahirkan, dan wal faizin menjadi orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, ambisius, angkara murka, egois, dan hawa nafsu, tamak, rakus, hubud dunia. Alhamdulillah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan, berarti kita telah menang melawan hawa nafsu, wal faizin. Kemudian mendoakan juga taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan ibadah kita dan ibadah Anda semuanya. Kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita di tahun depan masih jumpa dengan Ramadan lagi. Walhasil ucapan itu doa. Enggak ada saling maaf ya, ya sama-sama, betul nonton? Enggak ada. Bagi yang enggak ngerti dikira mina aidin maaf ya, jawab wal faizin sama-sama ya. Enggak. Jadi di Arab di sana tidak ada istilah saling minta maaf di hari raya, nggak ada itu. Itu ciri khas Islam Nusantara. Hal yang sangat positif, yang sangat baik dari sisi thaqafah wal hadarah, dari sisi culture kita memberikan andil terhadap culture Islam, bernapaskan Islam, walaupun di Arab tidak ada, tapi di Nusantara pun Indonesia ada. Itu yang sangat positif. Bukan hanya orang Arab yang membesarkan Islam, tapi kita juga mampu memberikan andil besar
dalam membangun thaqafah Islamiyah, hadarah Islamiyah. Ya. Hal bihalal ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau tidak mewujudkan 3 hal. Berapa? 1, husnul muasyarah. Apa? Muasyarah yang baik, yang harmonis. Suami sayang pada istri, istri hormat dengan suami. Ayah ibu sayang pada anak, anak hormat pada ayah orang tua dan ibunya. Mertua sayang menantu, menantu hormat mertua. Paman uak sayang ponakan, ponakan hormat paman dan uak. Itu namanya husnul muasyarah. Percuma hal bihalal kalau masih di tengah-tengah keluarga tidak sesuai dengan aturan akhlak. Wong wadon wani bentak wong lanang. Nabi ku ning ajaran Nabi ya. Anak. Atau wong lanange sampai nempeleng. Yang wadon dikira hebat apa? Wani soten karo wong wadon beli hebat beli apa? Padahal kalau mateni soten semut, beli hebat beli apa mateni semut? Nempeleng wani soten karo rabine dewek, karo wong beli wani kunku. Berarti nggak hebat nggak apa itu. Mari kita hal bihal ini mulai besok kita wujudkan, realisasikan keluarga yang baik, muasyarah satu sama dengan baik. Disitulah akan lahir sakinah. Sakan rumahnya baik, sakinah hatinya tentram. Gimana? Ada sampai kayak wong sing senang kayak di dong santri. Rabi meteng-teng, bentak-bentak wong lanang, wali mentung karo cibuk karo apa? Ciduk. Karo canting lah. Karo gayu. Wong biadab tuh, wong primitif. Enggak beradab namanya. Ya lamun santri tukaran tapi dengan kalem, bahasa halus, ngeritik, ada yang santri arane. Bakal wani wong wadon wani gebuk mentung lanang, primitif, biadab, kampungan, desa. Paham betul? Enggak pantas itu keluaran pesantren, enggak pantas. Begitu pula suami. Dikit-dikit marah, apalagi sampai ringan tangan nempeleng, kampungan tuh, desa itu. Kita kadang-kadang malu. Teman kita kadang-kadang lihat non muslim, bukan santri malah non muslim, keluarganya harmonis, akur rukun, saling hormat, saling menghormati. Kita kadang malu itu. Sekali lagi mari kita wujudkan dari hal-hal ini adalah husnul muasyarah. Orang tua bertanggung jawab dengan anaknya, anak juga bertanggung jawab harus hormat kepada orang tuanya. Di antara tanggung jawab orang tua pada anak bukan hanya ngasih nafkah lahir, tapi juga mendidik, ta'lim, didik agar dia berilmu, tarbiyah, tadris agar dia mengamalkan ilmunya, tarbiyah ruhaniyah agar dia memiliki karakter spiritual yang baik, yang mulia. Akhlakul karimah. Itu tanggung jawab orang tua mempunyai anak. Yang kedua, percuma hal bihalal kalau tidak mewujudkan hal yang kedua. Husnul muamalah. Apa? Pergaulan yang baik. Interaksi yang baik. Pejabat baik dengan rakyat. Rakyatnya disiplin, taat pada undang-undang aturan. Sama tangga baik, majikan dengan karyawan baik, karyawan dihormat majikan, yang kaya sayang pada orang miskin, yang miskin hormat dengan yang kaya, dan seterusnya. Ini lintas keluarga ya, lintas keluarga. Sampai-sampai dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan wadaf udorori ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Kita menjaga keselamatan, ketenangan hidup, ketentraman dengan semua penduduk muslim atau
non muslim, asalkan orang maksum, orang itu baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan orang jahat, Cina, Kristen, tapi baik, dudu bos judi, dudu bos narkoba, dudu bos minuman keras, dudu biasalah, orang biasa baik-baik, harus kita muamalah dengan baik. Paham boten? Waktu Rasulullah anak sahabat tukaran karo Yahudi sampai nempeleng, rupanya tangannya sakti, rupanya mati, beli niat mati ini, beli niat mati ini, Yahudi mati, beli niat mati ini, ban sakti rupanya. Apa ilmu apa ilmu? Satu mana apa ilmu? Waidah batasum jabarin. Rasulullah marah besar dengan statement yang keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma rayahata jannah. Barang siapa membunuh non muslim, maka nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap masuk surga. Sejauh itu proteksi Rasulullah terhadap umat Madinah, penduduk Madinah, muslim dan non muslim. Paham boten? Apalagi sesama Islam, apalagi wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat orang Indramayu Kiajaran tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang mau datang ke sini yang ditanyakan orang Kiajaran Kulon baik-baik tidak ya? Tidak tanya agamanya apa ya, partainya apa ya, enggak. Tapi ditanyakan baik-baik enggak ya? Oh baik, orangnya baik-baik. Senang dia datang ke Kiajaran Kulon. Aja sampai suali ke bareng pundi Pak, orang Kiajaran Kulon. Tapi mungkin baik-baik ya. Waduh hati-hati maling kabin kan aku. Jatuh enggak itu namanya itu? Walaupun agamanya Islam KB, NU KB lah, Ahlussunnah KB padahal. Tapi karena maling KB, jatuh enggak itu namanya itu? Isu ngalami sembahyang masjid Al-Muntaha ya. Masjid Al-Muntaha, sepatu hilang. Batu disun sepeda motor hilang. Anak mana uang utang duit ngomong orang minggu, orang tahun belum bayar. Anak beli, anak beli. Anak beli. Itu namanya tidak husnul muamalah namanya. Percuma hal bihalal kalau tidak berdampak membuahkan hasil muamalah, interaksi, pergaulan dengan satu sama lain dengan baik. Itu contoh kecil. Contoh besar, contoh serius. Afghanistan, yang kurungan negara Afghanistan kurung, terdiri dari 7 suku, 100% Muslim. 97% mazhabnya Hanafi, ahli sunnah, Maturidiyah, Tarekat Naqsyabandiyah, 3% Syiah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun lebih. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid, sholat Jumat. Lagi maulid Nabi, bom meledak. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani, tapi beliau nasionalis moderat. Hanya tidak negara Islam enggak, negara nasional. Orang-orangnya nasionalis. Tapi hafal Quran, dipateni kafir karena tidak mau deklarasi negara Islam. Negara kebangsaan, nation kayak Indonesia gitu. Itu negara Islam, negara kebangsaan. Nah, Profesor Burhanuddin Rabbani itu gitu. Orangnya moderat, tidak mau negara Islam, negara kebangsaan. Dipateni kafir. Ya Allah. Anak bocah wadon nembang ditembak. Bocah wadon nembang haram. Oh jadi bocah wadon nembang haram, materi beli haram. Ayo, sampean pengen mana beli jual mana ayo. Pengen beli melaku mana? Enggak anak putu mana? Melaku bom meledak lah. Subang Suli pun suali ke Jepang. Agamanya Shinto, dudu Islam, dudu Kristen. Agama lokal, agama animis. Kalau kita kan Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu.
Kaningan apa? Ning Losarang apa? Losarang budaya. Kaluhunan Sunda Wiwitan, Kapitayan, Keharingan. Tapi di sana di Jepang aman, tentram. Tidak ada copet, jambret, penodong, calo betul wonten. Niki ajaran anak calo. Anak calo. Kalau ngalami dua janji diterima wali kota Nuzamu jam 8 terlambat 10 menit gelisah, wali kota gelisah. Ini tamu saya ini apa kecelakaan di jalan? Apa kecelakaan di jalan? Ya, apa sakit di hotel sakit? Beli paham yang kita biasa molor beli paham. Beli paham, ini biasanya molor. Wong NU sing tepat cuma satu. Yang tepat cuma satu NU. Buka puasa. Nah, aku tepat tuh. Lo kan beli molor, buka puasa. Lo kan beli molor. Ayo, husnul muamalah. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i'. Bukan umatku kata Rasulullah jika dia tidur kenyang-kenyang mangan wareg koli turu punya tetangga kelaparan. Muslim atau non muslim. Bukan umatku. Nah, kalau ada misalkan niki ajaran ana wong mati karena beli mangan, kurang mangan atau beli mangan dosa kabeh. Dosa kabeh. Nomor 1 bupati. Wakil bupati nomor 1. Oke. Nomor 2 ketua DPRD. Nah, nomor 3 Kapolres. Nomor 14 ketua NU nomor 14. Pasti juga dosa. Jangan sampai nggak pantas. Indramayu ada orang mati nggak makan nggak pantas. Lautnya kaya, buminya gas, minyak, hutannya kaya, sawahnya luas. Kenapa bisa ada orang melarat? Nggak pantas. Indramayu ada orang melarat nggak pantas. Setidaknya sejahtera lah, walaupun nggak kaya sejahtera. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai sira mati ninggal anak melarat. Jadi pada kita mati mewariskan uang harta yang banyak agar zuriyah kita tidak melarat. Apa artinya? Artinya Islam Al-Quran memerintahkan kita harus kaya. Paham betul? Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Kira beli dosa apa melarat? Kaya itu baik. Melarat dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, orang yang soleh-soleh, orang kita ini semuanya harus kaya, menguasai kekayaan alam ini. Seharusnya begitu seharusnya. Gak boleh miskin. Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Allah telah menyediakan bumi dengan dalul, mudah, gampang diperdayakan, dikelola dengan mudah, dalul, gak sulit. Apalagi tapi dengan plus teknologi, kaya sekali bumi kita ini. Famshu fi manakibiha, ayo kelola. Bumi saya ini ayo kelola. Kalau udah kelola, wakul rizki, makan rezeki yang dari bumi itu. Perintah Allah, Pak. Barang sampeannya males ya? Males, tangi turu awan, nongkrong, dosa itu. Maka aja sing sugi-sugi didongki ajaran. Ada orang 50 orang kaya di Indonesia ini. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro
Budi Hartono sing duwe BCA rokok jarum 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anaknya Lim Swilyong 600 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rosid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tegulati wong 50 wong Ki Hajar Kulon langka. Bahasa Madrais. Solikin juga. Coba bayangkan, sing sugih bukan kita. Kalau Allah mengatakan budidayakan, perdayakan bumi ini. Sudah zalul, sudah gampang bumi ini dikelola. Hanya membutuhkan teknologi. Kan gitu. Membutuhkan teknologi. Di dalam ada apa ini? Membutuhkan teknologi. Sampeannya kitanya, ya kita lah semuanya. Kita ini bodoh, nggak ngerti bagaimana caranya mengelola. Jatuhlah kita menjadi masyarakat yang miskin, yang tidak pantas dengan kemiskinan ini. Ya. Jadi sekali lagi husnul muamalah, ayo dengan tetangga yang akur, yang rukun. Walaupun dengan non muslim, pemerintah sayang dengan rakyat, rakyat pun taat disiplin, mentaati aturan dan undang-undang. Di Jepang, kota Tokyo segitu ibu kota rame, tidak ada polisi jaga jalan. Supir semuanya sadar aturan, tertib semua supir, disiplin. Coba ning Cirebon telung dina be polisi libur, kira-kira gal dina tabrakan kayak gitu. Nggak ada pejabat korupsi, betul wonten. Dudu wedi neraka dudu, beli ngerti neraka wong Jepang. Gak ngerti neraka, malu. Bahkan kalau ketahuan apa bunuh diri itu kira ya. Bunuh diri, malu. Korupsi ketahuan. Rabine malu, anaknya izin, mantu izin, wong tuane izin, mertuane izin, ponakan pamane izin, gitu mboten. Mun Indonesia dua izin ya. Ya Allah. Husnul muamalah, tunjukkan masyarakat Indramayu, masyarakat religius, beragama. Tunjukkan solid, akur, boleh beda partai, boleh beda pilihan bupati, boleh beda pilihan apalah organisasi, tapi tetap saling menghormati, solid, akur demi kepentingan bersama Indramayu. Tunjukkan kayak gitu. Itu namanya masyarakat mutamaddin namanya. Apa namanya? Masyarakat mutamaddin itu memenuhi dua unsur. Pertama, thaqafah, peradaban, scientific, culture, undang-undang, aturan, administrasi, manajemen harus baik. Dari masyarakat yang thaqafah, bersih, tertib, disiplin, dengan thaqafah namanya. Buka, Indramayu kapan thaqafah? Buka kapan? Yang kedua, berhasil membangun hadarah, sejahtera, kaya, cukuplah, mapan, sejahtera. Itu namanya hadarah. Nah, dua-duanya wong Indramayu ya pinter, ya tertib, ya berakhlak, jujur, amanah, nggak pernah bertengkar, solid, akur, dan kaya, beribadah, rajin, iman kepada Allah, imannya kuat, ibadah kuat, dan kaya, namanya mutamaddin. Paham betul? Bodoh, melarat, kelakuan brengsek, tidak beriman, gak beramal, jahiliyah itu namanya. Us bodoh. Angel diatur, ahlaknya bejat, kelakuannya brengsek, melarat, jahiliyah. Paham? Lihat kita ini, sebenarnya kita ini tidak mutamaddin apa masih jahiliyah? Coba kita lihat sendiri. Nah, ternyata yang mutamaddin, yang Madinah sekarang bukan Saudi Arabia, bukan Saudi Arabia, bukan. Mana? Swedia, Switzerland, Finlandia, New Zealand,
Belgia, Denmark. Adil, tenang, tentram, aman. Pejabat gak ada korupsi. Hidup tenang masyarakat di sana, Denmark, Belgia. Ya Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ikut aturan Allah pasti bisa mencapai daris salam, negeri yang damai. Pengen mboten? Pengen dermayu daris salam. Ikut aturan Allah, ikut perintah Allah, jauhi larangannya, pasti tercapai daris salam. Kenapa kita nggak pernah mencapai daris salam? Karena kita bohong. Bohong dengan Allah, bohong dengan diri kita sendiri. Semua aturan Allah itu diturunkan, dibikin untuk kita. Kalau kita minum arak, kita mabok, apa Allah rugi? Bukan, ya rugi kita. Kalau kita membunuh orang, merampok, apa Allah nangis? Kita yang akan hancur. Kalau korupsi, pejabatnya korupsi, apa Allah rugi? Bukan, ente sendiri yang akan hancur. Paham boten? Sebaliknya, kalau kita taat aturan, sesuai aturan, apa Allah untung? Allah menjadi untung besar? Enggak, ente yang untung, ente yang jadi besar. Paham? Itu namanya husnul muamalah. Ringkas mohon pun. Yang ketiga, hal bihalal harus menuju terwujudnya husnul musyarakah. Apa? Membangun masyarakat yang baik, bangsa yang berakhlak, bangsa yang berbudaya, berperadaban. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika batigha mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. La khaira, percuma, tidak ada nilai baiknya kamu rapat hering hentaran ini japer apa namanya hering dengan pendapat apa namanya ya hering percuma DPR hering, percuma dialog, diskusi, seminar, kecuali kalau yang dibahas tiga hal. Satu, amaro bisadaqatin, menggerakkan masyarakat yang dermawan, memikirkan nasib fakir miskin. Itu baru ada gunanya tuh rapat itu. Bagaimana DPRD Indramayu dengan pemerintahnya rapat bareng menghilangkan kemiskinan. Jangan sampai, atau minimal kalau menghilangkan betul belum bisa sekaligus meminimalisir kemiskinan. Ayo kurangi kemiskinan, kurangi. Dengan cara bagaimana? Dimusyawarahkan bersama-sama. Itu baru rapatnya tuh ibadah itu. Rapatin DPR ku ibadah itu. Kalau bukan bahas itu percuma itu. Paham betul? Nah, namanya membangun masyarakat yang baik. Yang kedua, au ma'rufin, temanya kebaikan. Dua saja contohnya lah, kesehatan dan kebersihan. Kesehatan lingkungan. Kadang-kadang kita izin kolai masjid karo kolai pom bensin masih bersih kolai pom bensin. Masjidnya kotor atau musola kotor, mambue pesing, mambue petek, banyunya kosong, ciduknya bolong, hal apa lah, lantainya tuh kuning, kecuali sing di kuning tapak sikile lorong di kuning. Jebol imamnya teka, kopi air campur coklat imamnya ku. Klambi koko dirung dikumbah rong bulan. Sandale lili, masya Allah, minyak wanginya misik. Kadang-kadang gawat tasnya merek colak, Delsin, Samson itu anak tulisan pojok, musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Indramayu. Tikare sobek, lampu 5 watt. Begitu masuk masjid, ambune ya Allah. Rasulullah melarang
orang sahabat yang baru makan bawang, makan lawe bawang mentah, gak usah jamaah, gak usah sholat jamaah, di rumah saja kamu sholatnya. Coba tanya Rasulullah, nggak tahu pete. Kalau tahu pete, contohnya pete itu, nggak tahu pete Rasulullah. Apa artinya? Rasulullah menjaga keindahan, kenyamanan, kekhusyuan, keharuman masjid. Coba mulai besok ya, ayo kita bangun kebaikan, kebersihan. Jepang itu tidak ada puntung rokok di jalan. Orangnya ngerokok semua. Orangnya ngerokok semua karena daerah dingin, negara dingin. Ngerokok semua. Tapi semua membuang puntung di tempatnya. Bersih, jalan-jalan bersih. Saya 5 kali ke Jepang sudah. Terakhir meresmikan masjid yang dibangun oleh masyarakat Islam di Jepang. Tertib, aman. Agamanya bukan Islam. Ya Allah. Tidak ada korupsi. Ning kita ning kene hobi umroh, teh korupsi ya hobi juga. Waktu zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ratusan miliar. Sekarang 10 tahun ke, ratusan triliun. Pertamina tahun 2023 korupsi 190 triliun. Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000. PT Timah yang Bangka Belitung, PT Timah selama 10 tahun korupsinya 7 miliar triliun. Sama urut jurung tumpukan sepira duit setriliun. Durung ya. Kayak apa lagu tuh kerupuk kan? Lagu tuh kerupuk priben, kelem Indramayu. Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. LPEI 11,5 triliun. Indosurya 72 triliun. Kin korupsi triliun kabeh langka miliar langka. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang menghancurkan ekonomi negara. Kalau korupsinya triliun menghancurkan namanya. Kalau korupsinya ratusan juta enggak merugikan. Pada ono maling, anak maling manjing me sampean, cukup duit 1 juta merugikan. Tapi maling manjing me sampean, motor juga awet, televisi juga awet, duit gak kabeh menghancurkan. Beda ya? Nah, korupsi ratusan juta merugikan. Ya, di penjara 3 tahun, yang miliaran 6 tahun. Kalau korupsi triliunan, was'auna fil ardi fasada, hukumannya ayyuqattalu, bunuh, au sallabu, disalib, au tuqatta'u aydihim min khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, au yunfal ard, buang ke laut. Karena menghancurkan al-fasad fil ard, melakukan kehancuran, kebangkrutan kehidupan negara ini. Coba paham betul? Maka kapan ya, mudah-mudahan kapan ya gue pemerintah bersih, yang teman-teman kajian teman-teman bersih. Ya dudu malaikat, pemerintah dudu malaikat dudu, tapi aja teman-teman aja yas'auna fil ardi fasada, tidak menghancurkan kehidupan negara. Isin karo Cina, negara Cina ateis, apa itu apa? Tidak beragama negara Cina. Tapi pejabat korupsi 1 miliar bunuh tembak. 1 miliar, apalagi lebih, kurang 1 miliar dihukum. Tapi sudah sampai 1 miliar rupiah tembak. Kita malu pada negara ateis seperti itu. Negara-negara lain yang non muslim, Masya Allah, tegak hukum, keadilan. Kita yang punya Pancasila,
Sila nomor 5 apa namanya? Sila nomor 5 punya Filipin. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Ayo adil buatan kita ini. Merasakan keadilan belum? Urusan hukum kudu karo duit. Langka duit aja. Jangan berharap menang walaupun benar sampean. Kamu nak langka duit, dia urusan hukum, masalah hukum pasti kalah tanpa uang. Pengen jadi bupati kudu karo, ketua NU kudu karo. Pinter kayak apa, bagus kayak apa, langka duit masa dia, apa? NPP nomor pira, wani pira. Ya lamona, milih pemimpin ya pinter, toli duit, ya ikut berapa tuh. Kalau hanya semata-mata uang, tidak ada pertimbangan lain kecuali karena duit, itu hancur kehidupan bermasyarakat kita. Hanya semata-mata duit, gak ada pertimbangan lain. Kalau pinter iya pinter, duit iya anak, wah itu baru tuh hebat tuh. Paham betul? Dan kalau hanya karena duit, kehancuran kehidupan muasyarah atau musyarakah kita ini. Tunjukkan Indonesia ini negara yang religius, mutadayyin, beragama dan berbudaya, berakhlakul karimah. Entah kapan kita bisa menunjukkan seperti itu. Malu kadang kita dengan negara-negara lain yang non muslim, bahkan ateis seperti Cina, tapi di sana tidak ada pejabat korupsi, gak ada orang gampang melanggar undang-undang peraturan gampang. Di Cina tidak ada itu. Ya Allah, kita kapan ya? Mudah-mudahan pendidikan di kita pun maju, tidak boleh ketinggalan, harus selalu melakukan inovasi. Pesan Kempek juga harus selalu melakukan inovasi yang tidak mungkin dengan metode yang sudah kuno. Yang dibaca tetap kitab kuning, tapi metodenya dengan metode yang modern, berkembang, yang inovatif. Tidak boleh dengan cara-cara yang lama. Ayo pakai laptop semuanya santri-santri. Itu baru hebat tuh. Pakai laptop semua, menguasai Google, menguasai konten-konten ilmiah yang ada di Google, kita kuasai semuanya. Baru itu namanya modern tuh. Fathul Mu'in tetap, tapi kita punya wawasan visi misi yang jauh ke depan. Mustaqbal khair, mustaqbal sa'adah, menyongsong masa depan yang bahagia, yang menjanjikan untuk kita semuanya. Bukan berarti harus meninggal Fathul Mu'in, enggak. Tetap Quran Kempek dijaga, Shot Kempek dijaga, tapi wawasan, pandangan, punya visi misi ke depan, mustaqbal khair, menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Kita malu dengan bangsa lain, kita malu dengan bangsa lain. Terus terang saja, Malaysia dulu tahun 70-an aja, tahun 70-an masih banyak yang mondok di sini dan kuliah di sini. Waktu saya di IAIN Jogja, mahasiswa Malaysia banyak. Sekarang kebalik. Kita yang kuliah di Malaysia. Coba kebalik gak itu? Malaysia belajar nandur sawit dari kita. Sekarang kita malah kalah kalau Malaysia dalam bidang persawitan. Jadi kuli sawit di sana. Amrozi, Ali Hufran, Ali Imran yang ngebom Bali itu tadinya kuli di kebun sawit tadinya itu. Akhirnya ketemu karo Abu Bakar Basir, digembleng jadi teroris akhirnya. Mau di mana kerjaan kebun sawit? Jutaan orang Indonesia yang jadi kuli di Malaysia. Maunya Malaysia belajar nandur sawit di Indonesia. Sing kebalik. Malu kan? Malu. Mari kita kejar ketinggalan kita. Pesan Kempek sudah ada apa? SMK ada. SMK sudah ada. Setikes sudah ada. Itu merupakan SETIES ekonomi syariah ya. Itu langkah-langkah yang berani, yang berani dan maju insya Allah mengejar ketinggalan. Tetap Quran dipegang, yang Quran Kempek tetap dipegang, Fathul Mu'in tetap dibaca, dikaji, tapi dengan kajian kacamata yang dengan kacamata sekarang. Siapkan kader-kader santri yang siap menjadi direktur bank. Itu loh.
bank syariah itu direkturnya rata-rata kepala banknya nggak ada yang santri, rata-rata bukan orang NU rata-rata, karena kita nggak pernah dikursus dengan intensif, dengan betul-betul kursus bagaimana perbankan secara syariah. Kebanyakan bank muamalah, bank takaful, bank syariah, jarang sekali yang keluar pesantren direkturnya itu, karena kita belum paham betul bagaimana seluk-beluknya perbankan, insurans syariah, asuransi syariah mulai dibuka ini. Itu pun direkturnya bukan orang pesantren, karena kita belum ngerti, belum paham betul tentang takaful atau insurans itu. Itu banyak ketinggalan di situ kita ini. Tapi yakin kalau kita mau, insya Allah kita bisa menguasai semuanya ini. Kalau kita mau, pesantren Kempek kalau mau, insya Allah alumninya bisa menguasai khazanah dan menguasai peradaban kemajuan di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini. Harus yakin seperti itu. Itu ya. Maju tapi dengan waspada. Maju tapi tidak liberal. Maju tetap punya prinsip yang harus kita pegang. Khazanah turas dari abaina wa ulama'ina, akhlak, moral, prinsip ulama kita warisi dengan kuat, tapi ke depan sarana prasarana, perangkat, skill, keterampilan, sains dan teknologi harus pula dikuasai. Paham boten? Ini contoh duduk ora sombong. Duduk ora sombong. Kula duwe anak nomor 3. Namanya Dr. Rihab. Ana ning Google sana, arane sana ning Google. Rihab, RIHAB. Kelebihannya apa kelebihannya? Maca kitab bisa, buku bahasa Inggris bisa, itu kelebihannya. Luarnya dia kuasain. Jurusannya dia psikologi, ilmu jiwa. Akhirnya dia mengkritik ilmu jiwa barat. Menurut pandangan dia, ilmu jiwa barat hanya sampai pada syul, ego. Tapi ilmu jiwa Islam bisa membahas an-nafas, juga membahas kalbu, nafkah rabbaniyah. Jadi ilmu jiwa Islam lebih unggul daripada ilmu jiwa barat. Bukan hanya membahas nafsu atau ego, tapi saya membahas nafkah ilahiyah, nafkah rabbaniyah itu kalbu. Maka manajemen intuisi, manajemen kasyaf, dicoba untuk menjadi pemimpin. Manajemen intuisi, kasyaf, kasful ghaib. Gus Dur contohnya. Gus Dur, dia punya keahlian, punya kelebihan kasyaf, sehingga kebijakannya sesuai dengan intuisinya. Bukan hanya logika, bukan hanya akal, tapi intuisi. Maka selalu benar, ramalannya, prediksinya selalu benar, kan dia menggunakan manajemen intuisi. Alhamdulillah sudah mulai terkenal, mulai dikenal, diundang sana sini. Mereka, anak saya mau memaparkan manajemen berbasis intuisi. Karena coba Pak Wakil Bupati mawon, pasti suatu ketika akan jumpa dengan kesulitan, problem yang harus saya putuskan sekarang. Pengalaman kula jadi ketua NU 10 tahun. Ada masalah yang harus saya putuskan sekarang. Sudah tidak ada waktu untuk musyawarah, untuk ngambil pendapat orang lain atau rapat, gak ada waktu. Sekarang saya putuskan iya atau tidak. Ayo, nganggu apa? Nganggu apa pun? Logika? Enggak, terlalu lama logika. Intuisi, kasyaf. Mencari illumination, pencerahan dari Allah. Illumination from Allah. Itu menggunakan kejiwaan kalbu, psikologis kalbu yang digunakan. Bukan hanya orang Islam, non Muslim pun banyak menggunakan seperti ini. Tadi ditanya pemimpin, Anda selama ini jadi pemimpin yang paling banyak menggunakan apa? Intuisi. Sehari semalam itu 24 jam yang paling banyak kita gunakan intuisi. Logika itu jarang. Logika kalau rapat baru logika, dialog, diskusi, argumentasi, akliyah, rasional. Itu kalau wajar, kalau normal-normal saja. Kalau dalam waktu yang mendesak, sekarang harus saya putuskan, iya apa tidak. Ayo, nganggo apa nganggo? Nganggo
nafkhah rabbaniyah, hembusan dari Allah yang ada di kalbu kita. Itu ilmu jiwa Islam seperti itu. Mudah-mudahan yang lain juga, bukan saya sombong ya, mengajar dua anak buatan, mudah-mudahan yang lain seperti itu. Mudah-mudahan yang lain lebih banyak lagi anak kiai, anak pesantren yang menguasai punya terobosan yang tajam, yang radikal. Dalam arti apa? Mengejar ketinggalan kita. Ceritanya gini. Belanda melarang pribumi sekolah. Wes, bareng tahun 1901 boleh sekolah, silakan sekolah. Wong Islam silakan sekolah. Nah, wong Muhammadiyah pada sekolah. Betul loh, asalnya. Wong NU Kiai malah haram. Sekolah Belanda tuh haram. Sehingga Muhammadiyah berjasa. Apa jasanya? Menjaga Islamnya orang-orang yang kerja di kantor-kantor Belanda. Jadi wong Islam yang kerja di kantor Belanda di kota, bidadi murtad, dijaga deng Muhammadiyah. NU jasanya apa? NU jasanya menjaga turas, kitab kuning, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, mukalam, tarikh dijaga kalau kiai pesantren. Lawan langkah pesantren hilang kabeh ku kajian-kajian ilmu usul. Hilang kabeh ku. Jadi NU jasanya memelihara ta'alimuddin Islami, Muhammadiyah jasanya menyelamatkan Islam di perkotaan. Sehingga wong kota sing kerja di Belanda tetap Islam, tidak murtad. Ceritanya. Bareng merdeka baru wong NU pada dalam sekolah SD bareng merdeka. Udah rata-rata wong NU tamat SD tahun 60 rata-rata. Nah, soalnya kok BA tahun 63, 64 baru ada BA itu. Zamroni BA. Oh, baru ada tuh. Kemudian tahun 71 baru ada doktor satu orang, Tolhah Mansur. Bapaknya Romi Roma Hurmuzi, ketua P3 tuh loh, itu bapaknya. Doktor Tolhah. Doktor apa itu? Tata negara, ilmu tata negara dari Gajah Mada. Pertama kali NU doktor. Nah, sekarang sudah banyak sudah. Sekarang alhamdulillah mantan Menteri Pendidikan Pak Nasir itu doktornya akuntan. Ekonomi akuntan itu. Yang Pak Nuh apa itu doktornya dari Prancis itu. Walhasil ayo kita kejar ketinggalan. Insya Allah barokah. Asal tetap kita megang teguh prinsip-prinsip ulama kita, kiai kita, luhur kita dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu kita tambah dengan keterampilan, skill dan kekurangan-kekurangan kita majukan. Alumni harus mempunyai jaringan yang kuat, komunikasi yang kuat seperti alumni UGM, alumni UI, alumni Harvard, alumni ITB, jaringannya kuat itu. Satu sama lain saling mengangkat dan saling menjatuhkan. Nah, kita alumni khas pun harus begitu supaya alumni adanya bermanfaat untuk kita semuanya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.